Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidina tohirin amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat yang utama, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang tidak kalah pentingnya, yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Shalawat dan salam teruslah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, maka kita akan mendapatkan syafaatnya, pertolongannya, baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Dan juga yang mungkin ada di antara saudara-saudariku yang saat ini sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas mengenai keutamaan sholat tahajud di bulan Muharram, dosa diampuni dan kunci masuk surga. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, Qiyamul Lail pada malam bulan Muharram, selain membaca doa awal tahun, sebagai umat Islam pada awal bulan Muharram kita disunahkan untuk menghidupkan malam-malam bulan Muharram. Dijelaskan beberapa cara untuk menghidupi malam saat bulan Muharram. Di antaranya memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan sholat sunnah seperti sholat hajat, sholat tahajud, sholat taubat, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Nah, sholat sunnah yang utama di antara sholat sunnah yang lain adalah sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan ibadah sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sholat tahajud memiliki banyak manfaat dan keutamaan jika dilaksanakan pada bulan Muharram. Meskipun memiliki banyak sekali keistimewaan, namun masih banyak umat muslim yang susah untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah ini. Maka dari itu, pada bulan Muharram ini, marilah kita memperbanyak beribadah di bulan yang mulia ini, menjalankan sholat 5 waktu dan sholat sunnah seperti sholat tahajud, sholat hajat, ataupun sholat taubat, dan sholat sunnah lainnya. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan dan manfaat melaksanakan sholat tahajud di bulan Muharram. Yang pertama,
mendapatkan kedudukan yang terpuji. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Yang kedua, kunci masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan kepada orang-orang yang membutuhkan, sambunglah silaturahim, dan sholatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, mendapat kemuliaan dan kewibawaan. Selain mendapatkan kedudukan yang mulia di akhirat kelak, orang-orang yang ahli sholat tahajud juga akan mendapatkan kedudukan yang mulia di dunia. Allah akan memberinya kemuliaan dan kewibawaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seseorang mukmin itu pada sholat malamnya." Hadis riwayat Hakim dan Hasan. 4. Doanya cepat dikabulkan. Orang yang mengerjakan sholat tahajud kemudian berdoa, insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi jika ia melakukannya di sepertiga malam terakhir. Yang kelima, menghapus dosa dan mencegah berbuat dosa. Dosa-dosa yang kecil bisa berguguran dengan menjalankan sholat sunnah ini. Yang lebih istimewa lagi, tahajud juga bisa menjaga seseorang dari perbuatan dosa. Orang yang melazimkan sholat tahajud akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala hingga dirinya terjauhkan dari maksiat dan dosa. Lalu yang keenam, menolak penyakit. Di antara keutamaan sholat tahajud adalah menolak penyakit. Dengan izin Allah, insya Allah orang-orang yang mengamalkan sholat sunnah tahajud ini akan dijaga kesehatannya dan dijauhkan dari penyakit dan mara bahaya apapun. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu marilah kita perbanyak mendirikan sholat malam atau sholat tahajud di sepertiga malam terakhir agar kita mendapatkan manfaat dan keutamaannya. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah 6 keutamaan sholat tahajud di bulan Muharram sehingga dosa diampuni dan sebagai kunci masuk surga. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa istiqomah melaksanakan sholat tahajud. Insya Allah semua amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua doa-doa hajat kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting dalam kita menjalankan ibadah hanyalah satu, semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.